Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih sore ini dalam anugerah-Mu, kami sudah dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan, untuk komunitas, untuk saudara seiman yang Tuhan karuniakan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan, bertumbuh bersama. Berkatilah firman yang akan kami pelajari bersama-sama pada sore hari ini, kitab Roma. Dan biarlah kami boleh bersyukur sepenuhnya ketika kami melihat kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami sungguh mendapatkan anugerah Tuhan yang besar. Dan Tuhan memilih kami, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan dalam hidup kami yang satu kali dan singkat dalam dunia ini kami boleh menikmati segala hal yang baik daripada Tuhan. Iman yang menyelamatkan, gereja Tuhan, saudara seiman, pekerjaan yang baik, dan semua orang yang baik yang ada di sekitar kami. Pasangan kami, anak-anak kami, rekan sepelayanan kami, rekan sekerja kami, karyawan, dan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mohon hadirlah menyertai dan memimpin kami dalam pembelajaran 1 jam ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore ini kita akan belajar bersama kitab Roma pasal 9 ayat 30. Mari kita membaca Bapak Ibu dari Alkitab. Bapak Ibu mengikuti di rumah masing-masing. Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 21. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepadanya.
Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kepercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sedemikian jauh Bapak Ibu firman yang akan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Ya, situasi yang Paulus gambarkan di pasal 9 adalah mengenai bertambahnya jumlah jemaat non-Yahudi. Ya, di pasal 9 ya, pasal 9 sampai pasal 11 itu bicara tentang pilihan, umat pilihan. Secara umum orang non-Yahudi lebih terbuka terhadap Injil daripada orang Yahudi, meskipun orang Yahudi adalah umat Allah di dalam perjanjian lama. Mereka telah mendapatkan anugerah secara khusus, tetapi mereka tidak terbuka terhadap anugerah itu. Nah, sekarang kita akan melihat materi pada hari ini dengan yang pertama, tidak mencari tetapi mendapatkan. Di dalam ayat yang ke-30 dan 31, saya bacakan ulang. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Di dalam ayat 30 sampai 31 ini, pernyataan Paulus ya sangat mengejutkan ya. Karena di sana Paulus mengatakan, apakah yang hendak kita katakan? Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi sistem kebenaran, sistem keselamatan yang ditetapkan oleh Allah. Satu-satunya sistem keselamatan. Sedangkan bangsa Israel, mereka membangun sistem keselamatan mereka melalui melakukan hukum Taurat. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tidak berlebihan. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Di dalam pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19 kita kembali membuka ya, pasal 1 ayat 18-19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yaitu manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah, jadi di pasal 1 ayat 18-19 ini, orang yang tidak percaya terutama sekali tidak mempunyai gambaran utuh ya tentang kebenaran seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi yang mempunyai Taurat secara penuh. Jadi di dalam pasal 1 ayat 18-19 itu adalah orang kafir yang makanya dikatakan orang fasik ya, menindas kebenaran.
Jadi mereka tidak mempunyai gambaran utuh tentang kebenaran itu. Di dalam pasal 2 ayat 14-15 kita lihat pasal 2 14-15, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi di dalam pasal 2, 14-15 ini ditunjukkan bahwa orang non-Yahudi memiliki gambaran besarnya dalam hati nurani mereka, bukan dalam kitab suci ya. Jadi ada perbedaan, orang Yahudi diberikan hukum Taurat, orang non-Yahudi Tuhan berikan hati nurani. Tetapi mereka tidak mengikuti hati nurani mereka, dikatakan ya. Sebaliknya mereka mengikuti keegoisan dan kesenangan sendiri. Nah itu sebabnya mereka di dalam pasal 1 tadi menghimpit, menindas kebenaran itu. Karena mereka tidak mengikuti hati nurani mereka. Di mana Allah menuliskan hukum itu di dalam hati nurani mereka. Sebaliknya mereka membiarkan dosa itu membiak ya, mengikuti keegoisan dan kesenangan diri. Hanya berpusat pada diri yang menjadi identitas manusia berdosa ya, berpusat pada diri. Egois, ego, menonjolkan ego, mengutamakan ego. Nah, ini juga berlaku pada orang tidak percaya di zaman modern ini, di zaman kita ini. Jadi sepanjang zaman hal ini berlaku, Bapak Ibu. Kepada orang yang tidak percaya, Tuhan memberikan hati nurani. Kalau mereka mendengarkan hati nurani mereka, maka mereka bisa berlaku benar, walaupun itu tidak bicara tentang keselamatan ya. Tetapi kalau mereka melawan hati nurani itu, seperti yang di dalam pasal 1 ayat 18-19, mereka dikatakan menindas, mereka menekan kebenaran itu, dan meninggikan ego mereka dan kesenangan diri sendiri. Ayat 30 ini adalah sesuatu yang bersifat ironi ya. Ayat 30 yang sudah kita baca tadi, orang-orang non-Yahudi yang telah menjalani kehidupan yang tidak benar lebih terbuka pada Injil, kebenaran karena iman, sistem keselamatan. Satu-satunya sistem keselamatan yang sejati. Dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena perbuatan, atau dibenarkan karena iman plus perbuatan, bukan. Jadi sistem kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan diperkenan oleh Allah adalah kebenaran karena iman. Ayat 31 di sisi lain, Israel dikatakan sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Jadi bangsa Israel tidak sampai kepada hukum itu. Orang Yahudi atau orang Israel memiliki kesadaran mendalam bahwa mereka butuh kebenaran untuk bisa menghadap Allah. Sedangkan orang bukan Yahudi tidak mempunyai pemahaman seperti itu. Maka manusia melakukan upaya, ada kerinduan untuk mencapai Allah, menghadap kepada Allah gitu ya, mendekat kepada Allah. Lalu manusia membangun upaya melalui perbaikan, perbuatan baik ya, melalui agama, melalui moral. Itu adalah upaya manusia. Dan itu tidak pernah mencapai Allah. Nah, ayat 32 dikatakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, jadi orang Yahudi berusaha mendapatkan kebenaran melalui perbuatan. Inilah yang ditunjukkan oleh Paulus kepada saudaranya orang Yahudi. Supaya mereka melepaskan sistem keselamatan mereka yang selama ini mereka pegang teguh dengan melakukan hukum Taurat, maka mereka berhak masuk surga. Paulus memberitahukan kepada mereka, bukan itu sistem keselamatan yang benar. Bukan karena perbuatan, bukan karena jasa, bukan karena manusia. Apapun dilakukan oleh manusia tidak akan pernah
membawa keselamatan. Karena mereka berusaha menciptakan kebenaran sendiri agar bisa diterima Allah. Mereka tidak bisa menerima pemikiran bahwa Allah itu harus datang sebagai pemberian cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Nah, jadi perubahan paradigma ini tidak mudah bagi orang Israel. Yang semula mereka berpikir mereka harus melakukan hukum Taurat dan mereka akan diterima oleh Tuhan. Lalu Paulus mengubah paradigma itu. Tidak seperti itu. Tapi engkau harus percaya kepada janji keselamatan yang sudah digenapi. Jadi waktu Paulus memberitakan firman ini kepada umat Tuhan di Roma, khususnya orang-orang Yahudi, Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Nenek moyang mereka di perjanjian lama, mereka percaya kepada janji keselamatan itu melalui Kristus yang sudah datang. Paulus mengatakan sekarang Kristus itu sudah datang. Dan dia adalah pemberian cuma-cuma oleh Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepercayaan kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan melakukan hukum Taurat. Sungguh, kita boleh berpikir ini tidak mudah bagi bangsa Israel juga. Merubah paradigma. Yang semula mereka berpikir mereka adalah umat Tuhan. Secara otomatis mereka adalah umat Tuhan. Dan mereka berpikir dengan diberikan hukum Taurat, mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka berhak dan Allah pasti akan menerima mereka. Lalu sekarang Paulus mengatakan, itu salah. Sistem keselamatan satu-satunya adalah melalui Kristus yang dijanjikan. Engkau harus beriman kepadanya, engkau harus percaya kepadanya. Nah, merubah ini Bapak Ibu tidak mudah bagi mereka. Nah, ironi dari kekacauan ini bisa digambarkan dalam beberapa cara ya. Orang yang paling tahu tentang Allah tidak mengenal Allah. Sekali lagi ya, orang yang paling tahu tentang Allah tidak mengenal Allah, sedangkan yang paling tidak tahu tentang Allah bisa mengenal Allah dengan baik. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus menganggap sangat mengenal Allah. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak percaya. Dia juga melihat karya Kristus. Dia juga melihat kematian Kristus. Menyaksikan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya ketika dia berjalan menuju ke Damsyik, menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga itu, Allah menangkap dia. Maka dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ternyata orang yang paling tahu tentang Allah tidak mengenal Allah. Sebelumnya Paulus mengatakan dia membela Tuhan dengan menangkap pengikut jalan Tuhan katanya, pada waktu itu menggunakan istilah jalan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan beranugerah kepada Paulus, menyatakan kebenaran itu kepadanya. Dan Paulus bersyukur atas anugerah itu. Dan sekali lagi kita melihat, memang anugerah tiba pada kita, itu adalah anugerah Tuhan, cuma-cuma, bukan karena kita yang mencari, tapi Tuhan yang beranugerah. Tapi sekali lagi Tuhan juga memakai Yesus yang datang di tengah-tengah orang Yahudi, yang mereka nantikan itu, yang mereka yang dinubuatkan para nabi ketika datang berada di tengah-tengah mereka. Justru mereka menyangkalnya, mereka tidak mau menerimanya karena adanya pemikiran atau gambaran yang salah tentang Mesias. Mereka berpikir Mesias itu adalah pemimpin mereka, raja mereka yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa-bangsa. Bisa kita pikirkan ya, mereka penjajahan itu berapa lama?
mulai daripada penaklukan Babel. Untuk kerajaan utara mulai penaklukan Asyur. Ya, Asyur. 120 tahun kemudian Babel menaklukkan Yehuda. Setelah Babel menaklukkan Yehuda, Tuhan bangkitkan Media Persia. Lalu Media Persia menaklukkan mereka. Tuhan bangkitkan Yunani. Tuhan bangkitkan Roma. Sampai kepada Yesus datang, mereka masih berada di bawah penaklukan Roma. Itu sebabnya yang menyalibkan Yesus adalah tentara Romawi. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang tidak mudah ya bagi bangsa Israel karena mereka begitu lama sekali dari satu bangsa ke bangsa yang lain menaklukkan mereka, dan mereka terus mendapatkan penghiburan dengan menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka. Tetapi ketika Mesias yang mereka nantikan itu datang dalam diri seorang bayi yang lemah, lahir di dalam kandang binatang, mereka mengatakan tidak ini Mesias yang kami nantikan. Jadi mereka yang memutuskan ya, bentuk Mesias itu seperti apa, yaitu seorang yang gagah perkasa, yang akan menunggang kuda, membawa pedang, memimpin bangsa Israel berperang mengusir penjajah. Jadi mereka memikirkan tentang Mesias secara fisik. Padahal Yesus adalah Mesias rohani. Dia menjadi raja yang memerintah di dalam hati kita. Setiap memerintah di hati setiap orang percaya kepadanya ya. Nah, orang tidak beragama mungkin menginjak-injak Injil, terutama ketika masih muda, tetapi dalam perjalanan waktu, mereka seringkali akhirnya mengaku dosa mereka. Nah, ini adalah satu gambaran yang tidak mudah diterima oleh orang Yahudi tentunya ya. Orang yang tidak beragama, yang sebelumnya mereka menginjak-injak Injil, terutama ketika masih muda misalnya, tapi dalam perjalanan waktu mereka sering sekali akhirnya mengaku dosa dan mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, banyak yang bertobat karena merasakan kekosongan rohani mereka. Tetapi orang beragama, dalam hal ini agama orang Yahudi, tidak terlalu jujur pada diri mereka sendiri terkait dosa mereka. Dan umumnya memiliki sikap tinggi hati dan sombong terhadap orang lain, dan ada perasaan seperti ini. Ya, perasaan mereka seperti ini, digambarkan oleh Lloyd Jones ya. Dalam Roma pasal ini, jadi perasaan mereka itu seperti ini. Saya sudah merasa sudah berusaha keras. Jadi sekali lagi yang ditonjolkan adalah usaha. Saya sudah berusaha keras, maka Allah pasti berhutang kepada saya. Nah, ini perasaan mereka ya. Jadi mereka yang berusaha sekali untuk melakukan hukum Taurat, maka mereka menegakkan jasa. Saya sudah berusaha keras, maka Allah pasti berhutang kepada saya. Nah, orang beragama, dalam hal ini orang Yahudi, bisa tersinggung oleh karena Injil. Kenapa? Karena di dalam Injil itu adalah penjahat, mereka memikirkan bagaimana mungkin penjahat tetapi bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Itu terlalu mudah. Bagi mereka itu terlalu mudah, seorang penjahat percaya kepada Yesus lalu diselamatkan. Atau ya, mereka menyaring berita Injil melalui pola perbuatan baik mereka dan menafsirkannya sesuai dengan pola itu, mengosongkan kasih karunia dari Injil. Nah, ini orang beragama. Dalam hal ini, Timothy Keller ini berasumsi dan menuliskan orang beragama ini adalah orang Yahudi. Ya. Mereka tersinggung karena Injil. Tapi sesungguhnya, ketika ini terjadi pada orang Yahudi, mereka tersinggung melihat non-Yahudi kemudian bertobat, mendapat anugerah, beriman kepada Kristus, lalu mereka diselamatkan. Tetapi kalau kita lihat, pada zaman kita ini pun orang Kristen misalnya ya, orang Kristen yang belum lahir baru. Ataupun orang yang bukan Kristen, yang menganggap keselamatan itu didapatkan melalui usaha. Maka ketika kita mengabarkan tentang Injil Kristus, hanya dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Itu tidak mudah. Mereka pun bisa tersinggung, sama seperti orang Yahudi. Semudah itu, gitu ya. Itu terlalu mudah. Nah, itulah
pemikiran yang disebabkan karena sebelumnya pemikirannya adalah keselamatan itu harus didapatkan melalui usaha. Maka ketika kita memberikan kabar sukacita, yaitu anugerah keselamatan itu adalah kita terima dengan cuma-cuma. Bagi mereka itu omong kosong. Itu menyinggung mereka yang telah berusaha melakukan kebaikan demi keselamatan. Itu seperti menodai apa yang telah mereka upayakan, dan begitu gampangnya orang hanya percaya lalu diselamatkan. Bagaimana dengan mereka yang sudah berusaha seumur hidup untuk hidup benar? Dan ternyata itu tidak ada sumbangsinya untuk keselamatan mereka. Nah, maka orang beragama dalam hal ini seperti ini beranggapan jika mereka sudah mendengar Injil, ya. Jadi mereka akan menolak pemikiran tentang keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan khususnya orang Yahudi, maka mereka akan mengklaim, ya, mereka sudah mendengar Injil, yaitu janji, tapi mereka sungguhnya percaya kepada janji keselamatan yang telah mengalami penyimpangan. Ya, Richard Lovelace, ya, mengatakan seperti ini. Kita semua secara otomatis cenderung berasumsi bahwa kita sudah dibenarkan melalui tingkat kekudusan kita. Kita memulai setiap hari dengan meletakkan keamanan pribadi kita bukan pada menerima kasih Allah dan pengorbanan Kristus, tetapi pada perasaan kita saat itu atau pencapaian terkini kita dalam agama. Karena argumentasi-argumentasi ini tidak akan membungkam hati nurani manusia, maka kita pasti akan bergerak kepada pembenaran diri yang memalsukan berita itu untuk mendapatkan rasa damai. Nah, jadi si Richard Lovelace ini, saya pikir kita setuju, ya, dengan perkataannya. Kita pun bisa jatuh kepada apa yang disampaikan si Richard ini, ya. Kita semua secara otomatis cenderung berasumsi. Jadi kita berasumsi bahwa kita sudah dibenarkan melalui tingkat kekudusan kita. Kita memulai setiap hari dengan meletakkan keamanan pribadi kita bukan pada menerima kasih Allah dan pengorbanan Kristus, tetapi pada perasaan kita pada saat itu atau pencapaian terkini kita dalam agama. Jadi kita yang membuat ukurannya jadinya. Kita tidak percaya terhadap ketetapan Allah. Kita yang membuat ukuran. Kalau perasaan kita mengatakan aman, aman. Kalau perasaan kita gelisah, lalu kita berpikir something wrong, sesuatu yang salah nih. Ada yang harus saya perbaiki. Jadi sebenarnya semuanya kita buat ukurannya adalah diri kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-32, ya. Ayat yang ke-32, di sini orang Yahudi tersandung batu sandungan. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23, batu itu adalah Kristus. Dan itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Mengapa Kristus menjadi batu sandungan bagi manusia? Bagi orang Yahudi dan juga bagi semua manusia. Karena iman kepada Kristus mengharuskan kita meninggalkan setiap pembenaran diri sebelum kita bisa ditinggikan. Jadi sekali lagi, orang yang menegakkan perbuatan untuk keselamatan, maka Kristus menjadi batu sandungan. Mereka tersandung. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang memiliki konsep atau sistem keselamatan melalui perbuatan. Pasti tersandung. Karena iman kepada Kristus adalah anugerah cuma-cuma, itu berbanding terbalik dengan usaha manusia untuk melakukan perbuatan untuk mendapatkan keselamatan. Ayat 32 ini, selama seseorang mencari keselamatan melalui perbuatan, mereka akan tersandung
dan jatuh ketika berhadapan dengan Kristus. Di dalam Yesaya 28 ayat 16, pasal 8 ayat 14 dikutip dalam ayat 33 ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca ya, tapi ini dikutip nih, kalimatnya kurang lebih di dalam Yesaya 28 ayat 16, pasal 8 14 ini, dengan ayat yang ke-33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Kristus adalah batu yang menjadi dasar hidup kita atau yang menyandung kita. Bapak Ibu bisa ikut ya. Kristus menjadi dasar hidup kita atau menjadi batu sandungan. Kalau kita percaya kepadanya, maka Kristus menjadi dasar hidup kita. Tapi kalau kita tidak percaya, maka Kristus menjadi sandungan, menjadi batu sandungan bagi kita. Ayat 4 sampai ayat ke-5, pasal 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, jadi di dalam ayat 4 sampai 5 ini, orang Yahudi memiliki terang yang mereka butuhkan untuk memahami bahwa Yesus adalah batu di mana siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, di dalam ayat yang ke-33 tadi ya. Nah, sebaliknya, Kristus menjadi sandungan bagi mereka, tersandung bagi mereka, tersandung karena pembenaran diri mereka. Jadi Kristus menjadi batu sandungan karena pembenaran diri mereka. Sistem keselamatan dengan iman kepada Kristus, maka akan menjadi tersandung. Mereka yang memiliki sistem keselamatan karena perbuatan. Ayat 29, di dalam ayat 29 pasal 9 ya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Paulus mengaitkan ketidakpercayaan itu pada maksud Allah yang berdaulat. Ya, seandainya, ya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bicara tentang kedaulatan Allah, jadi kita berusaha memahami pasal 9 ayat 1 sampai ayat 29 dan pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 21. Dua bagian ini awalnya terlihat bertentangan ya. Terlihat bertentangan di pasal 9 itu adalah pemilihan Allah. Jadi pasal 9 adalah doktrin pilihan. Allah memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Ya kan? Allah memilih Ishak, tidak memilih Ismail. Lalu kemudian di dalam pasal 9 ayat 30 sampai ayat 10 ayat 21 ini Allah berbicara tentang pemilihan daripada non-Yahudi ya. Orang yang bukan Yahudi. Jika ketidakpercayaan itu akibat kendali kedaulatan Allah, bagaimana manusia bisa diminta pertanggungjawaban? Sekali lagi, jika ketidakpercayaan itu. Jadi ada baik orang Yahudi yang tidak percaya maupun sekarang ini kita lihat konteks dalam zaman modern ini, orang yang tidak percaya kepada berita Injil. Jika ketidakpercayaan itu akibat kendali kedaulatan Allah, bagaimana manusia bisa diminta pertanggungjawaban? Nah, ini bukan kontradiksi atau kesalahan, maka apa yang sedang terjadi? Ini dia. Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia saling berkaitan seperti sebuah antinomi, kelihatannya berkontradiksi. Antinomi itu kelihatannya berkontradiksi, tapi sungguhnya tidak kontradiksi. Ya, contoh ya antinomi, fakta bahwa cahaya terkadang berperilaku sebagai partikel ya, dan terkadang sebagai gelombang. Itu cahaya ya. Dan itu tidak berkontradiksi karena itu sifat daripada cahaya ya. Nah, kita belum bisa memahami secara penuh mengapa seperti itu. Fisika tersebut terlihat berkontradiksi. Terlihat ya. Nah, Alkitab tidak pernah berkata peristiwa ini terjadi sepenuhnya sejalan dengan rencana Allah, maka manusia tidak bertanggung jawab atas segala tindakan mereka. Alkitab juga tidak berkata
manusia bertanggung jawab atas semua tindakannya, maka peristiwa tidak pasti terjadi sesuai dengan rencana Allah. Sampai di sini Bapak Ibu masih bisa ikuti ya, kaitan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, Alkitab memegang keduanya. Yang pertama, kedaulatan Allah yang sepenuhnya atas seluruh sejarah. Yang kedua, tanggung jawab penuh setiap manusia atas perilaku mereka. Oke, Martin Lloyd-Jones menjelaskan bagaimana Allah bisa menyelamatkan manusia melalui pemilihan, tetapi manusia yang tidak percaya tetap bertanggung jawab atas perilaku mereka. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat 29. Paulus menjelaskan, ini penjelasan Martin Lloyd-Jones ya. Paulus menjelaskan mengapa manusia diselamatkan. Itu adalah pemilihan Allah yang berdaulat. Di dalam ayat 30 sampai 33, Paulus menunjukkan kepada kita mengapa manusia terhilang. Dan penjelasannya adalah itu tanggung jawab mereka. Itulah yang Alkitab ajarkan. Pemilihan menjelaskan manusia diselamatkan, tetapi tidak dipilih, tidak menjelaskan manusia terhilang. Tidak ada manusia yang diselamatkan jika itu bukan Allah yang memilih mereka dengan kedaulatannya. Seperti yang kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayat 29 pasal 9 ya. Hanya pemilihan Allah lah yang menyelamatkan manusia. Jadi mengapa ada yang terhilang? Apakah karena mereka tidak dipilih? Tidak. Penjelasan mengapa manusia terhilang adalah penolakan mereka terhadap Injil. Kita bertanggung jawab atas penolakan kita akan Injil, tapi ketika kita menerima Injil itu bukan karena kita. Nah, jadi jelas kita lihat, jika Tuhan tidak beranugerah, maka manusia tidak ada yang menerima Injil. Dan kalau Injil ditawarkan kepada manusia, maka manusia berdosa akan menolak Injil. Sampai di sini bisa Bapak Ibu ikuti ya. Nah, Paulus di dalam hal ini, ketika Paulus mengerjakan hal ini, ya Paulus sangat emosional, karena mereka yang tersandung adalah kaum sebangsanya, yang sangat perlu diselamatkan, meskipun mereka tidak memahaminya. Jadi Paulus memahami bangsanya lah yang tersandung. Tapi bangsanya tidak memahami bahwa mereka tersandung. Di dalam pasal 10 ayat 1, Paulus mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus sangat sedih melihat bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Paulus berdoa karena dia percaya kebenaran tentang Allah dan karena dia peduli dengan mereka yang ada di sekitarnya. Kapan dan apa yang kita doakan? Menunjukkan apa yang ada dalam kepala dan hati kita. Kapan dan apa yang kita doakan? Kalau kita melihat seseorang memimpin doa, kita tahu apa yang ada di kepala dan hatinya. Orang yang cinta penginjilan, maka dia akan, kalau diberikan kesempatan memimpin persekutuan doa, dia akan lebih banyak memimpin pokok doa penginjilan. Orang yang terbeban di dalam penggembalaan misalnya, juga akan banyak memimpin pokok doa tentang penggembalaan, tentang orang sakit, tentang orang berduka, tentang pembesukan, tentang penggembalaan, dan seterusnya. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini kondisi bangsa Israel, Bapak Ibu. Hal khusus yang menyusahkan hati Paulus adalah mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Dan Paulus tahu akan hal ini karena dia pun sama seperti saudara sebangsanya. Sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Mereka bukan orang yang malas. Paulus melanjutkan, kesungguhan itu tidak cukup. Kesungguhan harus didasarkan pada pengetahuan. Di dalam Amsal juga dikatakan ya, rajin tanpa pengetahuan. Itu bisa menjadi sia-sia, kerajinan itu menjadi sia-sia. Jadi sungguh tanpa pengetahuan akan Allah, kesungguhan itu menjadi
fatal juga ya. Justru kesungguhan itu menjauhkan mereka dari Tuhan jadinya. Lalu Paulus melanjutkan, orang Yahudi itu adalah tulus dan sungguh-sungguh dalam kepercayaan mereka. Tetapi kepercayaan itu salah dan sesat. Wah, Paulus sendiri pernah menjalani kehidupan orang Yahudi yang sungguh-sungguh dalam kepercayaan ini. Tapi kemudian Tuhan beranugerah mencelikkan mata rohaninya sehingga dia dapat melihat kebenaran, melihat keagungan Tuhan. Tuhan menerangi pikirannya yang gelap sehingga dia dapat berpikir terang benderang dan melembutkan hatinya yang keras, mengganti hati batu menjadi hati daging. Bapak Ibu bisa pikirkan betapa sedihnya Paulus. Sama seperti kita kalau kita memiliki saudara belum di dalam Tuhan. Kita juga terus ya berdoa tidak henti-hentinya untuk keselamatan mereka. Karena kita mengasihi mereka. Demikianlah Paulus mengasihi orang Yahudi sebangsanya yang dia tahu begitu taat, begitu sungguh-sungguh di dalam kepercayaan mereka. Tapi Paulus sendiri mengatakan kepercayaan itu salah dan sesat. Semangat tanpa pengetahuan atau pemahaman itu sama dengan fanatisme atau teori belaka. Semangat tanpa pengetahuan menjadi fanatis. Fanatik ya, fanatisme menjadi satu ideologi. Isme itu ideologi, menjadi satu ideologi yang sangat dipegang teguh begitu ya, atau menjadi teori saja, teori belaka. Nah, contoh, memberi bunga kepada orang yang alergi bunga. Memberi coklat kepada orang yang alergi coklat. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu yang namanya alergi begitu ya. Memberi bunga kepada orang yang alergi bunga. Yang terjadi apa? Bersin-bersin. Serbuk bunga itu membuat dia, karena dia alergi. Padahal maksud kita memberi bunga. Tapi karena kita tidak tahu bahwa orang itu alergi dengan bunga, maka pemberian yang indah itu menjadi mencelakakan. Memberi coklat kepada orang yang alergi coklat, maka itu bisa menjadi biduran, bisa menjadi sesak ya, tergantung kondisi daripada yang menerima coklat. Kalau dia makan coklat itu. Jadi pemberian yang baik itu menjadi kecelakaan kalau memberi tanpa pengetahuan. Demikian Bapak Ibu, orang Yahudi yang sungguh-sungguh dalam kepercayaan mereka. Mereka semakin fanatik dan hati semakin tertutup terhadap kebenaran yang sejati. Nah, semangat tanpa pengetahuan itu bisa fatal. Ya, semangat tanpa pengetahuan itu bisa fatal. Kita sudah melihat ya saudara kita di Indonesia ya, mereka begitu memiliki semangat berapi-api membela agama mereka, tapi tanpa pengetahuan. Dan mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli saudara sebangsa, mereka hanya mau. Bahkan saudara seiman mereka pun, kalau tidak satu aliran dengan mereka, mereka anggap adalah musuh. Dan mematikan mereka adalah halal. Nah, jadi semangat tanpa pengetahuan bisa fatal. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi ketidaktahuan itu sebenarnya bisa diatasi menurut ayat yang ketiga ini. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Selama kita menegakkan kebenaran kita sendiri, maka kita tidak akan pernah takluk kepada kebenaran Allah. Ya, ada semangat yang tulus sebagai dasar, tetapi orang Israel tidak tahu. Ya, tetap tidak tahu, bukan karena informasinya tidak tersedia, tetapi karena mereka lebih enak kalau tidak tahu. Orang fanatik adalah orang yang punya kesungguhan dan ketulusan, tetapi semangat yang menolak untuk berpikir. Biasanya
mereka akan selalu berkata pokoknya. Nah, itu udah sulit diganggu-gugat. Mereka menolak untuk berpikir. Menolak untuk berpikir berarti menutup akses untuk pikiran mereka bisa dibuka, untuk berdiskusi, sehingga mereka bisa kompromi begitu ya. Jadi orang fanatik itu adalah orang yang menolak untuk berpikir. Mereka menolak untuk berhenti sejenak dan memikirkannya. Orang fanatik itu merasa diri benar sendiri dan tidak ada kebenaran di luar apa yang mereka anggap benar. Meski mereka tulus, mereka bisa menghasilkan kerusakan yang besar. Nah, saya pikir ini bukan hanya orang Yahudi saja ya. Kita melihat kejahatan karena kefanatikan ya dalam sejarah dunia. Bahkan di tengah-tengah bangsa kita pun kita bisa menyaksikan itu dengan mata kepala kita sendiri. Saat itu terjadi, kita meminta pertanggungjawaban mereka karena mereka bisa tahu lebih baik. Khususnya ini orang Yahudi ya. Saat itu terjadi, kita meminta pertanggungjawaban mereka karena mereka bisa tahu lebih baik. Kenapa? Karena mereka memiliki Taurat. Mereka sudah belajar sudah diajarkan tentang Mesias. Dan ketika berita Mesias itu diberitakan, harusnya mereka tahu. Harusnya bisa lebih tahu daripada orang non-Yahudi. Karena orang non-Yahudi tidak ada dasar pengetahuan mereka. Mereka sebelumnya ada percaya kepada pagan. Mereka tidak ada pengetahuan tentang Kristus. Nah, sekarang kita melihat mengapa Israel seharusnya bisa tahu lebih baik. Ya, Israel seharusnya bisa tahu dengan lebih baik dan tidak bisa berdalih dengan dua alasan. Yang pertama, karena Kristus sudah datang. Jadi waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, khususnya ditujukan kepada saudara seiman, saudara sebangsanya, orang Yahudi yang ada di Roma, Kristus sudah datang. Harusnya mereka tidak bisa berdalih. Yang kedua, karena Alkitab sudah memberitahu mereka bahwa sebelum Kristus datang, yaitu kitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi itu adalah orang yang sangat rajin membaca Alkitab. Dan mereka sudah tahu tentang Kristus yang akan datang. Kristus yang akan datang. Dan ketika Paulus menuliskan hal ini, menuliskan surat ini, Kristus sudah datang. Di dalam ayat yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, kebenaran dari Allah dan datang melalui iman dalam Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 21. Kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ya. Saat Paulus berkata bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dia sedang mengungkapkan secara menakjubkan apa yang telah dia ajarkan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam surat Roma ini. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam pasal 4 ini, Paulus tidak sedang merujuk kepada moralitas secara umum, tetapi posisi benar di hadapan Allah, yaitu kita diperkenan oleh Allah. Jadi bukan moralitas, tapi benar di hadapan Allah karena kebenaran Kristus. Itulah kebenaran yang diperkenan oleh Allah. Paulus ingin mengatakan karya Kristus menunjukkan bahwa Taurat sebagai jalan kebenaran sudah genap, agar iman dilihat sebagai jalan kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8:4, kita tahu bahwa yang sudah tidak lagi bagi orang Kristen adalah berada di bawah hukum Taurat sebagai sistem keselamatan. Ya, kita udah belajar itu ya. Dan tetapi sebagai cara untuk menyenangkan dan menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia, masih terus berlanjut sehingga kita terus menaati hukum Taurat. Kita udah belajar kan ya? Jadi setelah kita diselamatkan,
kita melakukan hukum Taurat sebagai ucapan syukur atau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah senang kalau kita melakukan hukum Taurat. Cara kedua, Paulus menunjukkan bahwa ketidaktahuan mereka sebenarnya bisa diatasi adalah dengan menunjukkan berbagai rujukan pada perjanjian lama. Jadi seluruh perjanjian lama itu sesungguhnya merujuk kepada Kristus. Paulus mengutip Musa 2 kali untuk menunjukkan bahwa meski Musa bisa dibaca sebagai pengajaran moral, dia tahu bahwa taat pada Taurat saja tidak cukup. Ayat yang kelima dikutip dari Imamat 18 ayat 5. Ini tulisan Musa ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6-7 di dalam Roma, ayat 6-7 ini dikutip dari merujuk Ulangan pasal 30 ayat 1-14 ya. Coba kita lihat ya. Ulangan, kita buka Ulangan 30. Kita baca ayat 1 dan 2, ayat 6. Ulangan 30 ayat 1 dan 2. Kemudian pergilah, Ulangan 30 ya. Ayat 1 dan 2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baiklah engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Ini bicara tentang kutuk ya, ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ayat 11 sampai 14 ya, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang lautan tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Nah, jadi ayat 6, pasal 10 ayat 6 dan ayat 7 ya, ini merujuk kepada Ulangan 30 ini, ayat 6 dan 7, coba kita lihat ayat 6 dan 7. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa melakukan hukum Taurat itu tidak cukup, sudah ada gambaran akan Kristus ya di dalam perjanjian lama. Paulus mengutip Musa di ayat 6-7 itu untuk menunjukkan apa yang diketahui oleh iman. Naik dan turun, Kristus yang akan datang dan akan naik kembali. Iman tahu bahwa kita tidak perlu melakukan apapun untuk dibenarkan. Ya, iman. Kita tidak perlu menggapai atau mengatasi dosa kita dalam kematian Kristus. Paulus ingin menunjukkan bahwa Musa tahu ada sesuatu yang lebih dari ketaatan pada Taurat yang dibutuhkan. Dan Allah sudah melakukan semuanya yang diharuskan ya di dalam ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat padamu. Firman itu dekat padamu. Musa tahu bahwa iman adalah apa yang kita katakan melalui mulut kita karena kita mempercayainya dalam hati kita. Semangat dengan pengetahuan berarti mempercayai Kristus untuk kebenaran. Membangun di atas Dia sebagai fondasi hidup dan menaati Taurat Allah karena rasa syukur dan memberitakan kabar baik Allah karena kasih. Ya, untuk refleksi kita agar lebih dalam kita bisa memahami dan
memikirkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjawab 3 pertanyaan ini, kita refleksikan. Yang pertama, apakah kita pernah melihat orang atau mungkin diri kita sendiri yang tidak mencari kebenaran, tetapi Allah bekerja di dalamnya untuk menghasilkan iman? Yang kedua, apakah kita secara alami perlu menambahkan semangat pada pengetahuan kita atau pengetahuan pada semangat kita? Jadi pengetahuan tambah semangat atau semangat tambah pengetahuan. Yang ketiga, apakah kita menyadari bahwa iman dalam Kristus berarti akhir dari kebergantungan pada menaati Taurat untuk mendapatkan keselamatan? Perbedaan apa yang dihasilkan hal ini pada kita? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih sekali lagi karena melalui surat Roma ini memberikan satu gambaran kepada kami bahwa Engkau ya Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah. Engkau tahu manusia tidak akan sanggup melakukan hukum Taurat jikalau kami masih hidup dalam dosa, karena manusia berdosa adalah manusia yang egois, yang hanya melakukan kehendak hati kami. Itu sebabnya Engkau menyediakan juru selamat, yaitu anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau utus ke dalam dunia menjadi manusia, hidup dengan sempurna, menggenapkan hukum Taurat bagi kami. Sehingga kami yang berdosa dibenarkan karena kebenaran Kristus. Diperkenankan karena ketaatan Kristus yang sempurna. Kami bersyukur ya Tuhan atas kabar baik ini. Dan kami berdoa untuk banyak orang yang tersandung karena Kristus. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka, melembutkan hati mereka yang keras, menerangi pikiran mereka yang gelap, agar mereka terbuka menerima kabar baik ini. Percaya kepada Kristus dan mengandalkan Kristus saja dalam keselamatan mereka, bukan mengandalkan usaha dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk semakin rajin mengabarkan Injil Kristus, karena hanya dengan pekabaran Injil, hanya melalui pendengaran akan Injil Kristus, iman yang sejati timbul, dan orang yang beriman yang sejati yang hanya mengandalkan Kristus dalam keselamatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani dalam pembelajaran pada sore hari ini, dan kami akan mengakhirinya, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami memohon, besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.